Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dalam bayangan kita, suasana di zaman Nabi Muhammad dahulu adalah suasananya serius, berperang dan sebagainya. Terlebih di daerah gurun yang panas seperti padang pasir. Jarang terlintas di benak kita jika ada sahabat Nabi Muhammad yang berani melucu dan bahkan mengerjai Rasulullah. Bukannya marah, Nabi justru terpingkal-pingkal dibuatnya. Sebelum lanjut, jika berkenan silakan subscribe, like, dan share. Rasulullah dikelilingi oleh para sahabatnya dengan karakteristik yang beragam. Ada yang dikenal tegas dan keras seperti Umar bin Khattab, ada juga sahabat yang dikenal pemalu yakni Utsman bin Affan. Sosok Nuaiman bin Ibnu Amr bin Rafa'ah merupakan sahabat Nabi yang berasal dari kalangan Ansar. Nuaiman disebutkan pernah turun berjihad membela Islam bersama Rasulullah ketika Perang Badar. Nuaiman dijuluki sebagai Himar, yang dalam bahasa Arab berarti keledai. Dia menikah dengan saudara perempuan Abdurrahman bin Auf dan wafat pada tahun 652 Masehi. Sosok sahabat Rasul ini adalah satu-satunya orang yang berhasil membuat Rasulullah tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Sebab, Rasulullah biasanya hanya melemparkan senyum pada orang-orang di sekitarnya. Dalam riwayat dikatakan beliau selalu mampu membuat Rasulullah tertawa. Dalam suatu waktu, Nuaiman diajak oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersama Suwaibit bin Harmalah untuk pergi berniaga ke negeri Syam. Ketika sampai di sana, Abu Bakar As-Siddiq pergi untuk berdagang sendiri. Sedangkan, Suwaibit ditugaskan menjaga perbekalan karena dikenal sangat amanah. Nuaiman yang bosan menunggu Abu Bakar datang kepada Suwaibit di waktu siang sambil mengatakan dirinya merasa sangat lapar. Suwaibit menolak ajakan tersebut dan bersikukuh menjaga amanah dari Abu Bakar untuk menjaga perbekalan. Sehingga dirinya tidak memberikan bekal, meski hanya sepotong roti, kepada Nuaiman sampai Abu Bakar datang dan memerintahkannya. Nuaiman kemudian berkata, "Berikan aku sepotong roti itu, atau kau akan kuberi pelajaran." Lalu, dirinya pergi meninggalkan Suwaibit. Dia pun berjalan ke pasar dan menemukan penjual hamba sahaya yang tengah menjual hamba sahaya dengan harga cukup mahal. Nuaiman lalu mendatangi penjual tersebut dan berkata bahwa dia memiliki hamba sahaya yang harganya jauh lebih murah. Nuaiman berkata jika hamba sahaya tersebut memiliki kekurangan, yakni hamba itu tidak akan mengaku sebagai hamba sahaya dan selalu menyebut-nyebut dirinya sebagai orang yang sudah merdeka. Penjual pun tertarik karena memang yang dibutuhkan dari hamba sahaya adalah tenaganya saja. Tidak disangka, ternyata Nuaiman mengarahkan penjual tadi kepada Suwaibit yang merupakan sahabatnya sendiri. Alhasil, Nuaiman pun menerima uang 20 dirham atas transaksinya tersebut. Dirinya menghabiskan uang itu dengan membeli makanan, pakaian, bahkan hadiah untuk Rasulullah. Sementara Suwaibit telah dibawa oleh para pedagang hamba sahaya tadi, sambil berkata, "Saya bukan hamba sahaya, saya orang merdeka." Karena sudah diberitahu dari awal, pada pedagang tersebut tidak heran dan memaklumi perkataan Suwaibit tersebut. Beberapa waktu setelah kejadian tersebut, Abu Bakar datang dan mencari keberadaan Suwaibit. Abu Bakar bertanya dengan Nuaiman, namun dengan jujur dan polosnya Nuaiman menceritakan semua hal yang ia lakukan. Mendengar hal tersebut, Abu Bakar langsung menebus Suwaibit dari pedagang Syam itu. Lalu, kabar tersebut sampai kepada Rasulullah yang tertawa hingga gigi gerahamnya terlihat di depan para sahabat. Bahkan rawi hadis menyebut setelah 1 tahun berlalu, Rasulullah masih selalu menceritakan kisah tersebut kepada para tamunya. Di kisah lainnya suatu ketika Nuaiman ingin menghadiahi Rasulullah seguci madu. Nuaiman lantas mendatangi penjual madu dan menyuruhnya untuk menghantarkan madunya itu kepada Rasulullah. "Nanti kamu minta juga uang harganya," kata Nuaiman kepada penjual madu itu. Penjual madu gembira karena barang dagangannya laku. Ia akhirnya menuruti apa yang diucapkan Nuaiman. Ia datang menghadap Rasulullah dengan membawa seguci madu, hadiah dari Nuaiman. Ketika itu, Rasulullah senang karena mendapatkan hadiah madu dari sahabatnya itu. Namun keriangan Rasulullah itu langsung berubah menjadi sebuah keterkejutan, ketika penjual madu juga menyodorkan tagihan. "Ini madunya Rasulullah, harganya sekian," kata penjual madu. Rasulullah langsung sadar memang begitulah kelakuan Nuaiman. Memberi hadiah, tapi beliau malah yang harus membayarnya. Mau tidak mau, beliau akhirnya memberikan sejumlah uang kepada penjual madu itu. Jadilah Rasulullah mendapatkan hadiah madu, sekaligus tagihan harganya. Beberapa saat setelah kejadian itu, Rasulullah memanggil Nuaiman. Ia bertanya kepadanya sahabatnya itu mengapa melakukan hal itu. "Saya ingin berbuat baik kepada Anda ya Rasulullah, tapi saya tidak punya apa-apa."
jawab Nuaiman. Rasulullah lalu tersenyum setelah mendengar jawaban sahabatnya itu. Kisah lucu lainnya, dikisahkan Rasulullah sedang menerima tamu pendatang yang tertarik kepada Islam. Tamu tersebut meletakkan kendaraannya berupa seekor unta di halaman masjid. Saat itu ada pula Sayyidina Hamzah, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan Sayyidina Sa'ad yang sedang duduk di depan sambil berjaga. Tidak lama kemudian datanglah Nuaiman. Hamzah lalu bergurau kepada Nuaiman dengan mengatakan jika unta yang dibawa oleh tamu Rasulullah sangat besar. Menanggapi perkataan Hamzah tersebut, Nuaiman sontak membalas jika daging unta tersebut pasti sangat nikmat untuk disantap. Hamzah pun bertanya kembali, apakah kamu berani mengambil unta itu? Nuaiman pun menjawab tanpa ragu dirinya berani asalkan para sahabat tersebut tidak menceritakannya kepada Rasulullah. Ternyata, Nuaiman tidak menganggap hal tersebut hanya sebatas gurauan saja. Dirinya menyembelih unta tersebut dan menunjukkannya kepada para sahabat Nabi. Nuaiman kemudian langsung pergi. Tidak lama, tamu Rasulullah hendak pulang dan kaget melihat kondisi untanya tersebut. Rasulullah pun bertanya kepada para sahabat, dan setelah diceritakan dia langsung memahami tingkah Nuaiman tersebut. Lalu, Rasulullah memberikan ganti rugi dengan memberikan unta yang baru dan harta 2 kali lipat dari unta tersebut kepada tamunya. Kebaikan yang diambil dari kisah Nuaiman, Rasulullah pernah bersabda membela Nuaiman, janganlah kalian gemar menghujat Nuaiman. Karena sesungguhnya dia cinta pada Allah dan Rasul-Nya dengan tulus. Dari kisah tersebut, dapat diambil pelajaran jika manusia harus mencoba untuk memaklumi sifat dan pribadi setiap orang, baik itu jenaka dan sangat jahil, asalkan sifatnya tersebut tidak melanggar ajaran agama Islam. Menghormati seseorang dengan masing-masing karakter akan membuat hidup lebih harmonis. Hal lainnya yang dapat dipetik dari kisah sahabat Nabi ini, sesungguhnya manusia tidak mengetahui isi hati manusia lain. Maka dari itu, hindari menghakimi seseorang karena perbuatan kasat mata yang terlihat tidak baik. Pasalnya pada dasarnya, yang mengetahui isi hati manusia hanyalah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.